Jumpa lagi dengan saya di channel Anxiety Support, dimana channel ini membahas tentang support untuk teman-teman kita yang masih berjuang untuk melawan kecemasan. Jadi buat Anda yang masih berjuang untuk keluar, silahkan subscribe di channel ini, karena saya akan terus memberikan support untuk penderita anxiety di Indonesia. Kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana caranya untuk belajar bahagia. Jadi untuk orang yang mengalami asam lambung naik atau kecemasan, itu biasanya memiliki tekanan di dalam diri atau pikiran dia sendiri, yang sehingga dia sendiri lupa untuk rasanya bahagia itu seperti apa. Ya, banyak tekanan yang dirasakan oleh penderita itu, yaitu misalnya sensasi yang dirasakan itu bermacam-macam ya. Walaupun secara fisik, tes fisiknya itu bagus, semua sehat menurut dokter, tapi kan secara kenyataannya yang dirasakan itu memang bermacam-macam, dan itu sangat memukul atau membuat pasien ini benar-benar tidak berdaya. Jadi penderita anxiety disorder atau panik atau asam lambung, ya memang seperti itu ya. Jadi tekanan itu dirasakan benar-benar hebat, sangat memukul psikologisnya, karena dia merasa lemas, merasa gak punya tenaga, gerak sedikit deg-degan, gerak sedikit cemas, gerak sedikit perutnya kaku, gerak sedikit sempoyongan. Itu benar-benar membuat psikologisnya terpukul. Bagaimana caranya agar bisa kembali normal lagi ya? Hal itu tentunya karena penyakit ini dari pikiran saya sendiri ya. Mungkin nggak percaya ini penyakit dari pikiran saya gitu, tapi memang benar itu dari pikirannya dulu yang harus dibenerin. Selain biasanya kan yang dominan itu adalah gangguan lambungnya juga dominan ya. Jadi kalau Anda punya gejala lambung yang dominan juga, misalnya perut sering begah, terus kemudian sering deg-degan di sini tanpa sebab, nyeri ulu hati, itu menyebabkan gejala lain juga muncul. Nah, caranya dengan belajar bahagia ya. Pertama, kendorkanlah pikirannya. Pertama, selama ini mungkin selama bertahun-tahun kita itu nggak menyangka atau nggak menyadari gitu, kalau sebenarnya kita itu berada dengan tekanan pikiran atau level tegang. Nah, mulai sekarang kendorkanlah tekanan atau stres atau ketegangan di pikiran Anda. Mulai dengan kendorkanlah, lepaskan, ikhlaskan. Bagaimana kok bisa seperti itu? Ya karena ketegangan jiwa, ketegangan pikiran itu selama bertahun-tahun yang nggak pernah Anda sadari, itu ternyata membuat perut Anda bermasalah, saraf-saraf yang itu di jantung, di lambung itu
kemudian seluruh tubuh itu menyebabkan menjadi kacau. Coba dikurangi dulu ketegangannya. Yang kedua, Anda harus melatih pikiran Anda ini selalu karena tegang terus atau berpikiran negatif terus, lawan dengan pikiran-pikiran positif. Misalnya, kok deg-degan ya gitu kan, ini nggak apa-apa, ini hanya sensasi. Terus kok perutnya lambung ya, lambungnya kok nggak enak ya, ya, lawan dengan pikiran positif. Terus kok ini ada orang meninggal, kok saya takut ya gitu kan, itu kan hanya meninggal, semua orang juga bakalan meninggal gitu. Dilawan, dikasih sugesti-sugesti positif. Kemudian yang ketiga, kalau Anda di dalam rumah terus takut keluar rumah, itu kan pastinya itu menyebabkan pikiran Anda bosan ya. Nah, coba keluar rumah untuk menghirup udara segar, menikmati taman. Jika Anda masih takut untuk keluar rumah, lawan. Harus berikan 10, beranikan diri untuk keluar 1 meter, 2 meter, masih takut keluar lagi. Kemudian harus dilawan dengan pikiran-pikiran positif. Nggak apa-apa ini, nanti 10 meter keluar nggak apa-apa. Terus coba pandangin langit, pandangin pohon-pohon, bersyukur dengan keindahan alam yang ada, tarik nafas, relaksasi di situ. Nah, Anda akan berusaha untuk melawannya dengan pikiran-pikiran positif dan bahagia di situ. Kemudian yang keempat, latihlah pernafasan. Pernafasan yang saya maksud ini seperti meditasi, itu sangat bagus ya. Contoh meditasi yang saya pernah sering lakukan itu yaitu dengan cara berdiam diri di sebuah atau di ruangan hening, kamar lah, atau ya di kamar itu. Kemudian pikiran kita duduk seperti bersila gitu, rileks. Kemudian pikiran kita itu fokus pada keluar masuknya udara pada ujung hidung sini. Kita itu dibekali atau dianugerahi nafas. Jadi ketika pikiran kita mungkin akan melayang-layang, tariklah nafas dengan santai, kemudian keluarkan lagi. Tarik nafas lagi dengan santai, keluarkan lagi dengan santai. Dan pikiran kita ini mungkin akan lari kemana-mana ya. Akan ada yang mikir, pikirannya lari ke gangguan psikosomatiknya, atau cemas pada anaknya, atau cemas pada istrinya yang sakit, atau mungkin hutangnya yang masih banyak gitu kan. Nah, ketika pikirannya lari, kembalikan lagi ke ujung nafas, ujung hidung lagi. Keluar masuknya nafas itu kan di ujung hidung sini. Kemudian dikembalikan lagi. Jadi kita tidak melawan pikiran yang hadir, tapi kita mencoba untuk mempelajari apa saja yang hadir di pikiran kita dan mengembalikan lagi ke nafas, ujung nafas. Nah, kemudian yang kelima adalah dengan hipnoterapi. Hipnoterapi itu sangat bagus ya, hampir mirip dengan meditasi, cuman biasanya dengan audio positif mungkin dari YouTube, atau dari punya audio sendiri, atau dari download. Itu ada di YouTube juga banyak sekali, bisa di download atau di setel ketika Anda sedang hipnoterapi. Jadi dengan berdiam diri atau berbaring di dalam kamar, kemudian setel video hipnoterapi. Dan ini akan sangat membantu ya, karena dengan video hipnoterapi itu akan diberikan sugesti-sugesti positif yang dimasukkan ke dalam pikiran kita. Jadi untuk
program ulang otak kita. Program ulang otak itu digunakan untuk melawan pikiran yang negatif. Setelah pikiran kita ini positif dan berbahagia, itu insya Allah keluhan-keluhan itu akan kembali normal. Namun ketika Anda tidak bisa melawannya dengan pikiran positif, coba kembali ya, konsultasikan lagi kepada psikolog atau psikiater. Nanti akan diberikan terapi-terapi dan diarahkan dengan benar. Oke, ya, ikhlas, bahagia, kendorkan pikiran, ikhlas, bahagia, pasrah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, perbanyak ibadah ya. Untuk Anda yang beragama Islam, berbanyak zikir, sholat itu juga bagus untuk menenangkan pikiran, merenung, berzikir kepada Allah, kembalikan, pasrahkan kepada Allah lagi setiap hari, setiap saat. Nanti pelan-pelan pikiran Anda akan bisa kembali normal lagi, bisa menghadapi stres lagi di hari-hari dan menghadapi kehidupan lagi dengan baik. Demikian channel atau tips pada hari ini. Semoga kita semua berbahagia. Salam sehat jiwa raga. Terima kasih.